Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ja'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Hurzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, bersama datangnya hari bahagia, Hari Raya Idul Fitri, kami ucapkan kepada semua selamat berbahagia dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kebahagiaan yang hakiki, yang abadi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dengan sesungguhnya kami memohon maaf atas kesalahan yang pasti ada. Kesalahan-kesalahan kami selama ini mohon dimaafkan dan mohon dibalas kesalahan kami dengan panjatan doa untuk kami, karena di saat seorang melakukan kesalahan maka perlu sangat merindukan hidayah petunjuk dari Allah untuk bisa meninggalkan kesalahan tersebut. Maka kami mohon didoakan agar Allah menjaga lisan kami, menjaga perilaku kami, sehingga tidak menyakiti siapapun, tidak zalim kepada siapapun. Karena kebetulan posisi inilah yang menjadikan kita atau kami harus meminta doa seperti itu. Karena posisi yang kami harus banyak bicara. Kalau orang diam tidak banyak salah. Tapi di saat kami berbicara, biarpun kadang tujuannya baik, kadang menyakiti hati seseorang, maka dari mimbar mulia ini kami sampaikan kepada siapapun yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami, kalimat kami mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kami memohon semoga siapapun yang pernah tersakiti hatinya oleh kalimat kami, lisan kami, perilaku kami, semoga Allah ganti dengan segala kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan mari terus kita jaga jalinan ini. Jangan sampai jalinan ini hanya karena kepentingan dunia. Mungkin orang bertemu karena urusan bisnis. Tapi orang berindu ridha Allah tidak mau pertemuannya hanya sebatas urusan dunia. Ingin menjadikan pertemuan itu panjang yang tak ada akhir, yaitu bagaimana sampai di akhirat. Maka orang-orang cerdas biarpun kelihatannya transaksi jual beli, maka ternyata ada jalinan khusus, yaitu saling mencintai karena Allah. Dan itulah yang dilakukan para ulama terdahulu di saat mereka berinteraksi dengan masyarakat yang agamanya beda sekalipun, dengan cara berdagang. Akan tapi di balik perdagangannya urusan dunia telah masuk Islam umat yang banyak sampai mayoritas Indonesia itu kaum musliminnya. Ini berkat juru-juru dakwah yang tulus, yang hatinya bersih, yang hatinya baik, mereka itu. Kemudian
Apa yang selama ini kami sampaikan, ya, kami selalu bermaksud baik, akan tapi kita manusia dengan keterbatasannya, khususnya anak-anakku semuanya para santri, yang harus Buya akuin bahwasanya ada yang mungkin kena marah, telinganya terasa panas oleh kalimat-kalimat kasar kami. Dan ini bukan permohonan maaf basa-basi dan sesungguhnya. Dan kami sadar itu bahwasanya kami kadang kasar, tapi kami sampaikan kepada anak-anak semuanya agar mudah membuka hatinya bahwa di saat kami marah itu sungguh karena kami cinta. Kami merindukan kebaikan kepada kalian. Kami merindukan kemuliaan untuk kalian, sehingga kadang tidak bisa ngontrol, sehingga muncul emosi dan amarah. Tapi tidak ada dendam di hati, insya Allah. Semoga tetap terjalin cinta di antara kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Sehingga tentram damai di dunia hingga mendapatkan kedamaian dan ketentraman nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk anak-anakku semuanya, para santri dan para pemirsa dan semuanya, seandainya tidak minta maaf pun kami sudah memaafkannya. Dan semoga ini tulus dari hati kami. Kami sudah bersemangat dan berusaha belajar bertahun-tahun bagaimana untuk selalu membuka hati kepada siapapun, apalagi kepada Anda yang tidak ada salah kepada kami. Kita berusaha untuk memaafkan orang yang punya kesalahan, biarpun berat. Punya kesalahan pribadi, mungkin berat, tapi kita harus berusaha. Seperti yang sering kami sampaikan dan ceramah-ceramah kami, bagaimana kita harus bisa membuka hati, lapang hati untuk orang yang berbuat jahat kepada kita, zalim kepada kita. Di saat kita sukses dengan itu, maka kita menjadi orang yang benar-benar berjaya. Itu sering kami sampaikan. Itu kepada orang yang melakukan kesalahan. Kami berusaha untuk bisa memaafkan, biarpun memang kadang berat dan itu perjuangan. Bagaimana dengan Anda semua yang tidak punya salah kepada kami? Anda tidak ada kesalahan kepada kami. Kalaupun ada, kami maafkan. Kami sampaikan yang demikian ini untuk apa? Untuk merayu, supaya Anda memaafkan kami. Karena harapan kami adalah Anda memberikan maaf kepada kami semuanya, atas kesalahan kami, keluarga, dan semuanya. Yang tidak kita pungkiri bahwa kita bisa melakukan kesalahan. Dan bukan sekedar bisa dan pernah melakukan kesalahan. Dan ada kesalahan. Dan itulah yang kita perlukan. Sebetulnya yang kami sampaikan dalam irama belajar kita. Belajar menata hati. Kalau kita membaca buku-buku pembersih hati, tasawuf, tadhirul qulub, tazkiyatun nufus, memang semuanya berputar-putar dalam urusan membersihkan hati kita. Bagaimana kita ini bisa saling mencintai. Karena Allah indah. Maka jalinan antara guru dengan murid tidak hanya sekedar antara masalah transfer ilmu, tapi harus ada sambung hati. Sehingga seorang murid menjadi seperti anaknya, seorang guru menjadi seperti ayahnya, bahkan lebih dari itu. Dan sebetulnya dengan hal yang semacam itu yang ditemukan oleh seorang guru dan seorang anak apa? Kegembiraan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapaknya beda, tapi merasa seperti bersaudara. Ibunya beda, bapak beda, orang lain. Tapi karena ilmu, ada pengikat namanya ilmu, pengikat agama, maka kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Sampai kapanpun tidak akan terpisahkan. Sampai di surga nanti insya Allah. Dan juga Anda para pemirsa, pendengar khususnya yang bukan sekedar jadi pemirsa, akan tapi ikut serta di dalam berjuang. Maka ketahuilah bahwa harapan kita adalah apa yang Anda lakukan itu akan dicatat sebagai amal yang menjadikan sebab kita selalu bertemu nanti. Bertemu di dunia dalam program kebaikan dan bertemu nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami harap kepada Anda yang jadi pendengar setia, yang menjadi pemirsa setia, beruntung Anda bisa menjadi pendengar dan pemirsa setia di program di televisi yang selalu ingin menghadirkan program-program kemuliaan. Anda beruntung. Anda dipilih oleh Allah. Anda dimuliakan oleh Allah dengan
dengan kecintaan, kerinduan Anda untuk bisa mengikuti program-program kemuliaan semacam ini. Akan tapi ketahuilah bahwa untuk menjadi mulia yang sesungguhnya tidak cukup sampai di situ. Artinya, yuk kita naik pangkat. Sering kami juga sampaikan kepada hadirin, ada orang datang ke pondok pesantren ini waktu menghadiri pengajian Sabtu pagi, Ahad pagi, malam Selasa, ada yang mulia sebagai pendengar, sebagai hadirin, sebagai jamaah yang istimewa. Dan kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa, Anda para pendengar radioku dan pemirsa televisi Al-Bahjah. Anda itu menjadi pemirsa dan pendengar itu sudah istimewa dan istimewa. Akan tapi ajakan Nabi adalah kita hendaknya setiap saat harus punya kiat dan semangat untuk naik pangkat. Bagaimana berbuat lebih bagus lagi. Maka kami ajak kepada siapapun yang sudah bergabung, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, ingat, jangan sekedar jasad Anda saja yang ikut. Pikiran Anda harus ikut. Hati Anda harus ikut. Itulah pengikat yang sesungguhnya. Tidak sampai di situ. Karena hati Anda ada ikat, maka ikutkan semua yang Anda miliki. Itulah dalam rangka dakwah yang sempurna, yang istimewa. Maka ikutkan dalam pengajian, ikutkan dalam dakwah, siap apapun yang Anda miliki. Maka kami seru kepada Anda. Anda yang telah bergabung dengan jasadnya, yang telah bergabung dengan pikirannya dan bergabung dengan hatinya, ayo kita naik pangkat, ayo ajak ngaji, ayo ajak bergabung dengan program perjuangan, program dakwah ini. Apa yang Anda miliki? Anda punya jabatan, jadikan jabatan Anda untuk kemuliaan dakwah ini. Yang punya rizki, punya harta, jadikan harta Anda untuk kemuliaan dakwah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia, harta pun tertinggal bersama meninggalnya kita, sehingga tidak bisa mengambil faedah di alam barzah. Tapi Anda orang selamat, Anda orang istimewa, Anda orang dipilih, tidak hanya sekedar mengikuti acara di Al-Bahjah TV atau radioku, maka bersemangatlah semuanya. Aku ingin berjuang dengan hartaku juga. Aku ingin berjuang dengan jabatanku. Aku ingin berjuang dengan pikiranku. Aku ingin berjuang dengan tenagaku. Bukankah berjuang dengan Nabi itu hendaknya adalah jiwa dan raga? Jadi orang berjihad di jalan Allah itu tingkatannya macam-macam. Ada orang yang tingkatannya hanya mengirim hartanya saja untuk berjuang. Ada orang yang tidak punya apa-apa, maka dia merelakan jasadnya dan nyawanya untuk berjuang. Ada orang yang dengan luar biasa, dengan kekayaannya, dengan jiwanya, dengan raganya berjuang. Raqam wahid. Nomor satu dalam perjuangan. Maka menjadi orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi. Bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berjuang, rela berjuang dengan dirinya, dengan rohnya, dengan jasadnya, dengan hartanya. Untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang perlu kami ajak. Dan kenapa ajakan itu selalu kami serukan? Kalau Anda sudah bisa membawa ke perkumpulan mulia ini dengan pikiran Anda, kemudian Anda bisa membawa kepada perkumpulan ini dengan jasad Anda, Anda membawa hati Anda, lalu Anda juga membawa dengan harta Anda. Kalau sudah banyak pengikat begini, apakah mungkin kita berpisah? Pengikatnya banyak, diikat kuat. Hati ngikat, pikiran ngikat, jasad ngikat, harta ngikat. Maka menjadi perkumpulan yang sesungguhnya. Itulah silaturahmi yang kita rindukan untuk menjadi ahli silaturahmi nanti di surga. Bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya ayo, khususnya para santri berpikir, bercita-cita. Apakah nanti yang masuk program syariah menjadi ulama-ulama syariah yang handal? Atau program ilmu dunia ingin menjadi ahli dunia yang surgawi, ahli surga? Maka kuatkan ini ikatan ini. Berjanji aku harus membuat pengikat-pengikat dalam program kemuliaan. Bercita-citalah untuk menjadi seorang pebisnis. Saya harus menjadi seorang pebisnis. Karena ayah saya bakat bisnis, saya pun akan teruskan bisnis ayah saya. Tapi akan aku jadikan hartaku nanti pengikat antara aku dengan Rasulullah. Terus. Dan terus sehingga menuntut ilmu waktu kuliah pun pikirannya kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan pengikat yang banyak tidak akan terpisahkan di antara kita sampai ketemu dengan baginda Nabi, di haud Nabi, di telaga Nabi, lalu dikiring Nabi, dibawa bersama Nabi, menyeberang sirat bersama Nabi, masuk surga bersama Nabi, melihat Nabi, gak akan terpisah. Kenapa? Karena pengikatnya banyak.
Sangat berbeda kalau orang diikat dengan 5 pengikat dengan diikat dengan 1 pengikat. Orang mengikatkan diri dengan kemuliaan dengan Nabi, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya. 5 pengikat. Berbeda dengan orang yang mengikat dirinya dengan Nabi hanya dengan hartanya saja. Ada yang mengikat dengan Nabi dengan tenaganya saja. Ada yang mengikat dengan Nabi dengan pikirannya saja. Ada yang mengikat dengan Nabi dengan ilmunya saja. Berbeda. Kalau kita bisa semakin banyak pengikat kita antara kita dengan Rasulullah, maka semakin kuat. Tidak akan terpisahkan. Insya Allah sampai ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Ayo terus kita kuatkan ikatan kita agar kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berjaya kita menjadi penerus dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka ini Allah dengan kasih sayang dan cinta darimu yang hadir dari para santri dan juga para pemirsa, para pendengar semuanya. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan mereka adalah hamba-hamba yang hatinya dekat denganmu ya Allah, dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad, dekat dengan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dan mereka dari memutus tali persaudaraan. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. Ya Allah, jadikan kami jadi juru damai di negeri ini. Ya Allah, di dunia ini Allah, untuk menggapai perdamaian nanti kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah apapun yang Engkau berikan kepada kami ingin itu bermanfaat untuk mengikat antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk berjuang ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk berjuang ya Allah. Yang sakit berikan kesehatan untuk berjuang ya Allah. Yang tidak punya ilmu berikan ilmu untuk berjuang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadikan juru damai di dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dan menfitnah. Jauhkan kami dari fitnah dan menfitnah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Para santri jaga mereka ya Allah. Para pemirsa, para pendengar jaga mereka ya Allah. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.